bekerja atau melayani itu sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan masih memanggil saya untuk menjadi staf perkantas, maka saya akan tetap kerjakan itu dengan sepenuh hati. Kalaupun Tuhan yang lain, maka saya juga akan tetap mengerjakan itu dengan sepenuh hati. Akhirnya ketika sharing tentang Kristus gitu, akhirnya bisa mau ikut Tuhan gitu, udah pengen juga nanti siswa-siswa itu juga bisa mengalami setelah berlatih dulu gitu ya. Jadi TPS di tahun 2004 atau 2005 ya di TPS ya. Iya, 2004. 2004. Sempat ke Jogja berarti Iya, kan? saya di TPS 2004. Iya, 2004 KMPS sampai 2008 aku jadi TPS, Mas Ivan. gitu ya. Iya, oh. KMPS Jogja ikut nggak? Iya. Ikut. KMPS ikut. Juga. Oh. Iya, Iya. ikut. Cuma mungkin kan belum kelihatan ya karena masih malu-malu. Oh. Iya. Masih proses belajar. Sekarang malu-maluin kayaknya. Jawab sendiri ya. By the way ini kan kita sama-sama TPS kan. Aku alumni TPS, Ivan juga alumni TPS. Sama-sama bertobat juga di siswa ya. Di siswa. Kelas 2 aku mulai KTB karena diajakin temen. Karena nggak ada hari itu nggak ada acara sorenya, nggak ada pramuka dan lain-lain ekstrakurikuler. Ya udah deh. Ya. Menemenin ke perkantas, ternyata sampai sana digambarin jembatan lah. Nggak ditanyain sih hari ini kalau meninggal kalau mati hari ini masuk surga apa enggak sih, cuman digambarin jembatan bagaimana pentingnya nggak sekedar jadi Kristen gitu ya. Nah dari Kristen KTP jadi Kristen KTB ya. Iya, mantap. Jadi kalau di Semarang mungkin tipikalnya beda ya sama di Makassar mungkin ya di ujung pandang. Kita itu pendekatannya itu ke pertemanan gitu kan, walaupun staffnya itu udah tua-tua juga ya. Gitu, tetapi ketika mendekati siswa ya aku jadi siswa gitu ya. Terus akhirnya menjadi orang yang punya memori yang kuat tentang bagaimana dulu waktu TPS gitu. Jadi memori kuat. Jadi aku sama Ayus gitu, bahkan kalau aku sampai ke angkatan di atasnya aku itu bisa 3 tahun di atas tuh tetap bisa akrab gitu. Dan memori di TPS itu bisa menjadi penyemangat sendiri gitu loh, bahwa persekutuan orang percaya kayak keluarga. Betul, bahkan rumah persekutuan itu ya benar-benar jadi rumah kedua gitu. Jadi di sana itu nggak cuma KTB, tapi tiap hari ke sana cuma untuk tiduran terus juga cerita gitu. Gitu. Ini benar-benar sama ini Mas Ivan. Tapi penting ya posisi rumah persekutuan gitu ya. Iya, pulang sekolah mampir dulu. Iya. Biasanya tiduran, makan siang, baru pulang. Iya betul. Kan waktu itu kan cukup dekat dengan kampus ya. Jam kuliah pertama itu jam sekian, terus ada juga 1 atau 2 jam itu kalau pulang ke rumah saya cukup jauh akhirnya gitu. Udah jadi akrab dengan staf yang ada situ, staf adminnya terutama ya, paling goda-godain gitu. Jadi kita tersendiri sampai zamannya itu. Makanya tadi seperti aku bilang sama Ayus ya, Mbak Aan itu dulu sempat staf admin di perkantas. Kenapa Mbak Aan kamu dia satu kelompok ya sama Mbak Aan dan Bang Wilson ya? Itu dulu staf mantan TPS juga, terus juga jadi staf admin gitu. Jadi bisa akrab juga dengan mereka ini kayak gitu. Nah, itu kan jadi TPS ya. Kemudian apakah pengalaman ini juga yang menyemangatimu akhirnya untuk bisa melayani Tuhan lebih lagi ya? Jadi TPS itu kan kuliah dan melayani Tuhan, itu siswa gitu. Tapi sekarang adalah full time, di mana seluruh hidupmu itu akhirnya dedikasi kepada Tuhan. Apakah itu juga atau ada momen tertentu itu akhirnya Tuhan aku mau deh tuh menjadi staff gitu.
Iya, Mas Ivan. Jadi sebenarnya kan juga selesai kuliah pas di 2008 ya. Jadi selesai komitmen TPS, selesai juga lah masa kuliah. Jadi memang masa-masa kuliah itu memang saya isi untuk melayani siswa. Karena semangat yang tadi yang saya ceritakan. Nah, waktu zaman-zaman saya masih siswa sampai saya mahasiswa, pelayanan perkantas di Makassar itu kan memang lagi dirintis-rintisnya. Saya ingat sekali banyak sekali staf-staf dari nasional yang sering datang berkunjung ke Makassar untuk melatih kami para pengurus-pengurus, lalu kemudian banyak sekali juga dapat wawasan-wawasan begitu. Nah, secara keorganisasian saya juga waktu itu masih belum terlalu paham ya perkantas secara utuh. Jadi memang masih melihat di dalam konteks pelayanan siswa. Nah, begitu saya selesai kuliah, saya sempat bekerja, Mas Ivan. Jadi bekerja, lalu kemudian menurut saya itu pekerjaan yang saya juga senangi karena sesuai dengan mimpi begitu ya. Jadi saya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi swasta yang juga bagi saya cukup bergengsi waktu itu. Nah, tetapi saya juga waktu selesai kuliah masih tidak mau lepas gitu ya dengan pelayanan siswa. Jadi masih memutuskan untuk mendampingi teman-teman TPS. Jadi kayak semacam pendamping TPS, tapi bukan staf begitu. Jadi setiap pulang kerja saya masih mampir juga di perkantas, kunjungi adik-adik siswa. Karena memang jujur waktu itu masih ya mungkin masih pemikirannya juga masih berpikir ya saya kan juga belum ngapa-ngapain, belum sibuk-sibuk amat gitu. Jadi nggak apa-apalah masa muda diisi dengan main ke perkantas seperti itu. Nah, Tapi ternyata di orang, dalam masa-masa ya, sorry potong. Tadi waktu itu orang tua baik-baik saja kah? Ya silahkan pelayanan gitu. Atau apa namanya iya, nggak apa-apa orang Mas tua Ivan. apa sempat menegur? Nggak apa-apa ya. Karena kalau dulu ya, kalau ingat-ingat zaman SMA sama kuliah itu orang tua saya memang perkenalkan dengan teman-teman di perkantas. Nah, teman-teman perkantas itu sering main di rumah. Kalau misalnya ada acara atau apa datang berkunjung juga gitu. Jadi orang tua saya kenal dengan mereka. Nah, awalnya memang orang tua saya pikir perkantas ini kayak semacam tempat belajar seperti itu. Karena jujur waktu saya kenal perkantas itu memang kan banyak skill yang diperbaharui ya. Paling tidak saya belajar nge-MC gitu. Ada event-event sekolah saya nge-MC begitu. Nah, mama saya pikir, "Oh, ini di trainingnya di perkantas gitu ya. Ya nggak apa-apa ikut perkantas." Nah, jadi Ya, diizinkan lah kalau saya. Apalagi itu kan membawa dampak ya. baik ya bagi pertumbuhan saya. Jadi mama saya nggak pernah apalagi kalau itu Bonusnya itu. untuk tujuan untuk pengembangan diri, bagi mama saya itu silahkan belajar seluas-luasnya. Nah, jadi waktu pelayanan itu sebenarnya nggak pernah ada hambatan dengan orang tua sih, Kak. Apalagi kan waktu kuliah juga nggak pernah kuliahnya juga ya nilainya juga bagus-bagus ya. Karena sempat lulus dengan predikat bangga punya saya yang sudah disekolahkan. Jadi bagi mereka tuh nggak salah tuh mereka sekolahkan saya sekolah negeri gitu ya kalau kembali ke masa yang sebelumnya. Nah, akhirnya ketika saya mulai menceritakan bahwa kerinduan saya sangat besar untuk melayani, kira-kira bagaimana kalau saya jadi staf perkantas? Karena melihat itu tadi ya yang seperti saya cerita, kondisi pelayanan perkantas kan memang masih dirintis. Waktu itu staf siswanya masih seorang, masih Kak Resa waktu zaman saya. Sebelumnya kan Kak Jeki. Jadi waktu itu untuk mengerjakan pelayanan di Sulawesi Selatan hanya ada 3 staf. 1 staf kantor, 2 staf lapangan. Dan memang masih sangat-sangat membutuhkan banyak sekali pekerja full time begitu. Nah, sempat kakak KTB saya menawarkan, mau enggak kamu terlibat di dalam pelayanan yang lebih dalam untuk menjangkau siswa menjadi staf perkantas seperti itu. Tapi waktu itu juga banyak sekali kendalanya, Mas Ivan, Mas Ayus. Karena waktu itu secara finansial perkantas di Sulawesi Selatan juga belum sanggup ya untuk menambah seorang staf. Nah, memang waktu saya bekerja, memang sebelum saya ada juga staf baru yang baru masuk. Nah, jadi ada Kak Randy kemudian masuk ya untuk jadi staf siswa waktu itu. Jadi saya merasa harapan saya untuk menjadi staf siswa itu pupus.
gitu, pupus karena ya secara ini kan Perkantas belum mau menambah staf ya. Lalu kemudian saya kan mau melayani siswa. Nah, sementara udah ada staf siswa. Berarti saya nggak bisa dong gitu. Jadi akhirnya saya tetap melanjutkan pekerjaan saya. Jadi saya kurang lebih bekerja, tapi jujur waktu saya bekerja tetap ada kegelisahan. Ada perasaan tidak damai sejahtera dengan apa yang saya rindukan. Jadi saya terus sharing ke kakak KTB saya. Lalu kemudian saya sharing juga ke Kak Randy waktu itu ya yang staf siswanya. Saya sharing pergumulan saya, kerinduan saya. Termasuk saya sharing juga ke Kak Jeki yang waktu itu jadi staf kami, staf senior waktu itu. Jadi saya coba sharing kerinduan saya. Apakah ini salah atau tidak? Karena jalannya seperti tertutup. Board tidak ada kerinduan untuk menambah staf, lalu kemudian juga ya saya kan kalau mau melayani siswa kan bisa jadi pendamping TPS seperti yang saya sudah lakukan. Nah tetapi hanya merasa kok kayaknya belum totalitas begitu. Kalau kerja sambil melayani sepertinya lelah juga ya, dan saya mau full begitu. Nah akhirnya 1 tahun menunggu setelah itu saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Nah ini satu langkah berani sih sebenarnya, sekalipun belum ada keputusan apakah akan diterima sebagai staf atau tidak. Jadi saya memutuskan untuk resign dan tetap melanjutkan ngelesin anak SMP, anak SMA gitu. Itu orang tua saya marah besar. Kok kamu dapat pekerjaan yang bagus, terus mau pindah ke tempat pekerjaan yang nggak jelas, dan kemudian berani meninggalkan pekerjaan itu tanpa ada kejelasan. Jadi dianggaplah Perkantas buat saya berubah orientasi begitu, berubah arah. Jadi sempat dibilang nggak usah lah, cukuplah kamu sudah memberikan masa mudamu untuk Perkantas. Sekarang waktunya kamu menata hidupmu, kamu kan akan menikah. Kamu juga butuh uang. Memangnya Perkantas, kalau kamu jadi staf di Perkantas, memangnya Perkantas bisa gaji kamu berapa? Itu sebanding nggak dengan gajimu yang sekarang ini? Dia bilang. Jadi hitungannya itu dari penghasilan. Ya, jujur sempat sedih begitu. Dan saya juga jujur sempat ragu. Apakah benar saya dipanggil untuk menjadi staf Perkantas? Jadi saya pikir ya udahlah, saya keluar dari pekerjaan saya karena saya juga nggak damai sejahtera, memutuskan untuk mengeleskan anak-anak. Itu sebenarnya adalah keputusan yang saya ambil untuk juga menguji panggilan saya. Apakah saya tetap teguh atau tidak dengan panggilan itu, dengan masa-masa yang saya sebut itu adalah masa-masa penderitaan karena memutuskan untuk tidak menerima uang dari orang tua dan berusaha untuk hidup dari hasil ngelesin anak-anak gitu ya, anak SMP, anak SMA. Dan itu saya jalani cukup lama sampai akhirnya tetap mendoakan untuk panggilan menjadi seorang staf. Sampai akhirnya Kak Jeki infokan kepada saya kayaknya Perkantas itu lagi butuh staf kantor. Terus saya kan sempat kecewa juga ya. Tapi kan saya maunya staf siswa bukan staf kantor. Kalau saya staf kantor, apa bedanya? Saya tetap akan mengerjakan urusan kantor dan saya tidak bisa full time di lapangan gitu. Saya nggak bisa ke sekolah nanti. Saya nggak, pokoknya kayak semacam ada perlawanan gitu ya secara batin. Kayaknya ini salah deh panggilan ini. Mungkin bukan deh ini. Saya tolak aja nih untuk jadi staf kantor. Tetapi karena bersyukur ada rekan-rekan staf yang pada waktu itu menjadi teman sharing saya uji terus gitu ya apakah memang benar. Sampai satu diskusi dengan board yang kebetulan juga rekan board ini adalah rekan sesama pelayanan siswa waktu TPS. Saya coba diskusikan kerinduan saya. Bagaimana kalau misalnya saya 2 tahun menjadi staf kantor sambil saya juga uji panggilan saya. Jadi semacam menyerahkan perpuluhan waktu saya di masa muda untuk melayani sebagai staf kantor waktu itu. Nah, disetujui saya untuk menjadi staf kantor. Nah, ternyata setelah jadi staf kantor, saya jujur di proses di staf kantor juga cukup lama begitu ya. Ternyata saya belajar banyak secara keorganisasian Perkantas ketika saya jadi staf kantor. Lalu kemudian waktu saya jadi staf kantor, jujur saya kenal banyak staf-staf gitu ya di daerah lain karena saya staf kantor, karena harus berkoordinasi. Nah, melihat ini ke belakang, bagi saya ini adalah
proses Tuhan memperlengkapi saya sebelum saya benar-benar dipersiapkan untuk menjadi staf siswa. Nah, tahun ketiga saya menjadi staf kantor, BPC meminta saya untuk merangkap jadi staf siswa karena staf sebelumnya Kak Randy itu memutuskan untuk lanjut studi. Jadi saya merangkap dari staf kantor menjadi staf lapangan juga, staf siswa selama kurang lebih 5 tahun seperti itu. Dan itu saya tetap jalani dengan sukacita. Nah, ketika 5 tahun menjadi staf sudah saya jalani, saya kemudian mengevaluasi apakah saya tetap berapi-api begitu ya untuk melayani siswa. Nah, saya coba diskusikan kerinduan saya kepada BPC. Nah, saya punya kerinduan untuk jadi staf lapangan, melepaskan staf kantor supaya saya bisa maksimal. Apakah ada orang yang bisa saya sharingkan? Apakah board bersedia untuk menambah 1 orang staf kantor supaya saya bisa maksimal di pelayanan siswa? Puji Tuhan waktu itu diterima usulan saya. Jadi adik KTB saya yang sudah dilatih, dipersiapkan, dia menggantikan saya jadi staf kantor, lalu kemudian saya yang menjadi staf siswa full time. Nah, di situ setelah saya full time menjadi staf siswa, lalu kemudian saya disuruh sekolah. Akhirnya kan awalnya kan memang mau sekolah di awal ya, jurusan teologi waktu itu. Ternyata 5 tahun masa jadi staf itu banyak sekali diintervensi oleh Tuhan. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil pendidikan holistic child development untuk memang semakin mempermantap panggilan saya sebagai staf siswa waktu itu. Jadi saya ambil program ini di STT Jeffrey. Lalu kemudian jujur selama saya kuliah juga semakin terus merasakan kerinduan untuk melayani siswa. Jadi itulah yang mengkonfirmasi saya bahwa pilihan ini adalah pilihan yang tepat karena Roh Kudus memberikan saya damai sejahtera dengan jalan yang saya pilih, dengan keputusan-keputusan yang saya ambil. Akhirnya saya menjalani itu, Mas Ayus. Kemudian saya studi sambil mendampingi juga lagi staf baru untuk melanjutkan pelayanan siswa. Lalu kemudian Kak Randy juga kembali, jadi semakin berkembanglah pelayanan siswa di Makassar. Kemudian akhirnya singkat cerita, saya bersama dengan Kak Randy menggarap pelayanan siswa dan 2 orang adik KTB saya menjadi staf kantor. Jadi itu kemudian menjadi satu perjalanan kehidupan saya menggumuli untuk menjadi staf. Dan memang di tahun pertama saya menjadi staf itu masih banyak juga pergumulan dari orang tua yang belum setuju, lalu kemudian juga pergumulan finansial karena dulu punya banyak duit, tiba-tiba harus memang benar-benar berhemat begitu ya. Malah juga tetap harus mendukung pelayanan. Nah, itu tahun-tahun pertama menjadi staf bagi saya itu tahun-tahun pembelajaran. Tapi puji Tuhannya semangatnya terus ada sehingga masa-masa sulit itu bisa dilewati. Lalu kemudian juga sempat mengalami jatuh bangun, pergumulan begitu ya. Apakah harus melanjutkan jadi staf atau mundur? Apakah ini tetap panggilan yang harus saya kerjakan atau tidak? Nah, itu pergumulan itu kemudian juga mulai di tahun kelima ya, mulai ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Apakah harus melanjutkan atau selesai? Kemudian saya melihat bahwa kebutuhan ladang masih tetap ada dan saya juga belum ada visi yang lain yang Tuhan kasih. Jadi bagi saya pilihan untuk meneruskan itu yang saya jalani seperti itu sampai hari ini. Dan memang perjalanan menjadi seorang staf itu bagi saya juga tidak mudah karena teman-teman seusia saya mungkin juga banyak bertanya, kamu bekerja apa? Mau dibilang dosen juga bukan gitu ya, pendeta juga bukan. Jadi sulit untuk menjelaskan. Lama baru saya bisa menjelaskan pekerjaan saya sebagai staf full time gitu di Perkantas. Tetapi puji Tuhan itu tidak membuat saya akhirnya mundur dari pelayanan ini, sekalipun tekanan-tekanan demikian ada. Nah, lalu kemudian ternyata tidak berhenti perjalanan iman saya menjadi seorang staf. Waktu memutuskan untuk menikah, jujur saya juga sempat bimbang apakah saya harus melanjutkan untuk menjadi seorang staf atau tidak. Karena saya juga tidak mau jarak jauh begitu ya dengan suami. Nah, kebetulan daerah yang tempat suami saya bekerja ini adalah daerah yang dirintis oleh Perkantas Sulawesi Selatan.
Nah, sempat juga agak ragu-ragu ya mengajukan, bisa nggak saya diutus ke daerah itu untuk saya rintis, ya kan? Karena kebetulan sebelumnya saya juga diminta untuk beberapa kali traveling ke daerah ini merintis pelayanan siswa. Tapi kan dulu bolak-balik ya, Mas Ayus, Mas Ivan, jadi nggak menetap. Nah, kemudian waktu saya sharingkan pergumulan ini sempat menjadi bahan pertimbangan juga oleh board. Dan di saat bergumul itu pun juga saya dihubungi ke Alex ya untuk mau nggak terlibat lebih jauh di dalam pelayanan perkantas di PHN. Jujur itu membuat saya shock gitu ya, di masa-masa mempersiapkan pernikahan harus ada beban pergumulan untuk memperpanjang komitmen begitu. Nah, itu benar-benar bagi saya pergumulan yang berat gitu, karena belum disetujui sama board apakah saya harus pindah begitu. Nah, kemudian saya menceritakan pergumulan saya kepada Kak Alex. Kak, jujur kerinduan saya untuk melayani siswa sampai hari ini masih sangat besar. Belum berkurang dari sejak mula-mula itu. Yang saya bilang begitu sama Kak Alex. Hanya kendala saya agak sulit juga kalau harus jarak jauh dengan suami kan setelah menikah. Saya akan pindah. Kami sudah memutuskan bahwa kami akan pindah ke Sulawesi Selatan bagian timur gitu ya, agak ke timur, jadi di Luwu Timur. Ini tepatnya di Sorowako. Jadi saya sampaikan itu kepada Kak Alex, kira-kira bisa nggak saya tetap jadi staff waktu saya di sana. Nah, puji Tuhan jalan dibuka gitu ya, board setuju, kemudian setelah di PHN didiskusikan juga bisa, akhirnya ya saya memegang tanggung jawab di PHN sebagai divisi media. Lalu kemudian juga dipercayakan sama board Sulawesi Selatan untuk merintis daerah Luwu Timur. Dan inilah yang terus saya kerjakan sampai hari ini. Jadi masih akan panjang perjalanan menjadi staff. Dan tentu ini tetap akan terus menjadi pergumulan saya. Dan terus bertanya kepada Tuhan, apakah saya masih akan terus mengerjakan visi ini. Atau mungkin ke depan Tuhan akan bukakan visi yang baru. Bagi saya adalah bekerja atau melayani itu sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan masih memanggil saya untuk menjadi staf perkantas, maka saya akan tetap kerjakan itu dengan sepenuh hati. Kalaupun Tuhan akan memanggil saya ke tempat yang lain, maka saya juga akan tetap mengerjakan itu dengan sepenuh hati. Karena bagi saya Tuhan yang memanggil, Tuhan pun juga yang akan siapkan jalannya, Tuhan yang akan siapkan tempatnya, Tuhan yang akan siapkan dananya, dan Tuhan juga yang akan persiapkan saya secara pribadi, ya baik secara mental, secara psikis gitu ya, untuk masuk di dalam tahapan-tahapan yang baru di dalam proses hidup saya. Nah, kira-kira begitu tuh Mas Ayus, Mas Ivan, yang saya yakini ya sampai hari ini. Ya, perjalanan hidup dan pergumulan yang seru ya, dan malah di akhir-akhirnya ada beberapa tanggung jawab yang ditambahkan malahan ya. Jadi memang tampaknya memang benar apa yang orang dibilang, Tuhan Yesus tidak pernah memanggil pengangguran ya. Yang dipanggil selalu yang lagi kerja gitu. Dan memang nyala itu ya, pelayanan siswa kalau sudah dipanggil mungkin hanya yang pernah mungkin hanya yang bertobat di waktu siswa yang tahu ya penting atau sukacitanya atau pentingnya atau apa ya, aku nggak bisa menggambarkan kata-katanya pelayanan siswa ini kan. Meskipun di 14 jam dari Makassar ya, tetap yang dilayani pun adalah siswa kan. Jadi memang kayak merasa berutang gitu ya. Ya kayak gitu ya. Tapi betul akhirnya orang tua akhirnya kan sudah ya udah silakan gitu ya. Lantas suami juga gimana responnya ketika Kak Fei juga aku tetap ini nih jadi full time staff gitu, bahkan sekarang membantu juga di pelayanan sebagai PHN gitu. Gimana tanggapan sang suami? Ya bersyukur ya Mas Ivan, Mas Ayus dapat suami binaan perkantas juga ya. Jadi tahulah. Ya. Kami sama-sama TPS.
kami Oh, sama-sama sama-sama Bu. TPS, sama-sama ya satu sekolah juga dulu. Jadi apa ya, dia tahulah perjuangan melayani siswa itu seperti apa. Dan memang sebelum menikah kemarin kan saya juga sempat sampaikan ke dia, saya nggak mau berhenti pelayanan sebelum Tuhan suruh saya berhenti. Jadi pernikahan ini tidak akan menghambat saya untuk melayani ketika Tuhan masih mau saya untuk melayani. Dan itu sebagai syarat saya gitu ya sebelum menikah dan sebelum ikut dia gitu. Dan memang itu sudah menjadi pembicaraan kami. Dan dia sih oke-oke aja, nggak pernah melarang gitu. Nah, sampai hari ini pun juga suami menolong saya untuk merintis kelompok kecil ya di Sorowako. Jadi dia sekarang juga pimpin kelompok siswa yang cowok, yang pria, dan merintis beberapa tempat gitu. Jadi kalau saya mau pergi traveling, yang antar itu dia. Jadi memang satu paket gitu, Jadi tim ya. Ayus Mas Irfan. Jadi Iya, TPS sendiri ya, cabang Sorowako karena ya. memang kan betul, karena konteks daerah kami kan sekarang ini memang masih perintisan. Jadi memang kita masih memberikan effort yang besar lah untuk membangun kehidupan adik-adik siswa di sini. Sehingga saya juga bilang sama suami, ya memang nggak apa-apa kalau kita memberi perpuluhan, kalau dia ya sebagai seorang pekerja juga, nggak apa-apa memberi perpuluhan waktunya untuk di setiap weekend misalnya mau juga terlibat di pelayanan. Dan dia sih sejauh ini fine-fine juga. Ya mungkin karena juga sudah dilatih di pelayanan siswa ya sejak kami sama-sama TPS gitu, melayani bersama. Jadi kalau dengan suami saya nggak pernah ada kendala untuk hal ini. Ya mungkin paling tinggal dikomunikasikan ya Mas Ivan dan Mas Ayus kalau misalnya memang lagi full pelayanan atau misalnya harus keluar dari Sorowako, karena biasanya kan saya kan masih sesekali juga harus ke Makassar ya untuk report pelayanan, atau mungkin kalau kami ada raker yang terlaksananya itu tidak harus online dan harus ketemu tatap muka. Nah itu saya udah sampaikan juga, itu pasti akan meninggalkan dia. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan memang kami komunikasikan dari jauh-jauh hari bahwa tanggal sekian saya akan pergi sekian lama untuk pelayanan. Ya dia sih oke-oke, jadi udah siap nih pasangannya hamba Tuhan. Staf perkantas. Mantap. Jadi memang kira-kira kayak itu ya pergumulannya menjadi seorang staf ya, ketika menjalani panggilan di perkantas. Apalagi tadi yang menarik kan ketemu teman-teman gitu ya, kerja di mana? Nah itu timbul pertanyaan ya kan. Jawabannya yang susah ya, susah dirangkai jawabannya. Di perkantas, apa itu perkantas kan gitu kan lanjut dan seterusnya. Jadi memang itu warna-warninya ya, warna-sari di pelayanan di perkantas. Dan juga untuk mungkin ada adik-adik ya yang saat ini masih mahasiswa atau pra-alumni atau yang sudah alumni tapi masih junior gitu dan bahkan sudah bekerja. Ini pengalaman dari kafe ini juga mungkin bisa menginspirasi atau bahkan meneguhkan. Dalam artian memang kalau Tuhan sudah memanggil ya jangan ragu ya untuk bisa taat kepada apa yang jadi panggilan Tuhan itu. Karena dari cerita kafe tadi, ketika memutuskan untuk tetap kerja di dunia profesi begitu ya, kemudian terus berkumpul dan berdoa, ternyata Tuhan terus gelisahkan itu, sehingga ada kesempatan di mana kakak ini berani untuk mengambil satu keputusan yang sangat krusial dan bahkan menjadi satu penyebab kemarahan besar orang tua ya untuk mengerjakan keputusan ini. Tetapi karena Tuhan sudah memanggil, Tuhan pula yang akhirnya terus menuntun KPN ini dan terus meneruskan pelayanan yang memang Tuhan dengan sangat serius memanggil anaknya ini dan menyediakan semua jalan untuk ke sana. Kemudian juga bersyukurnya itu adalah Tuhan juga menyediakan pasangan hidup ya yang mendukung pelayanan. Nah ini yang menjadi satu poin banget ya gitu. Kita memang tidak boleh sembarang untuk mencari pasangan gitu ya, tetapi carilah pasangan yang memang sepadan gitu ya, sehingga kita ya harus taat betul dengan perintah itu. Kadang-kadang kita sebagai orang perkantas
akhirnya nggak mau kalau satu perkantas juga jodohnya kayak gitu kan. Tapi ternyata memang Tuhan persiapkan itu untuk supaya ke depan tidak mengendala ya untuk di dalam mengerjakan pelayanan. Bahkan untuk perpuluhan itu tadi saya juga sudah mendengar itu tuh, waduh kayak senang banget itu. Kenapa? Untuk urusan perpuluhan aja sudah sepakat gitu ya, tidak hanya perpuluhan dalam hal finansial atau materi, tapi juga waktu itu juga kalau tidak disepakati sejak awal juga akan protes. Ini istri gimana ini terus aku sebagai suami kok malah suruh pelayanan juga gitu ya. Nah, tapi karena satu binaan dan ngerti apa itu pelayanan dan perpuluhan, tidak bicara tentang sekedar uang begitu, akhirnya ya tetap jalan ya. Jadi sekali lagi untuk adik-adik yang sedang berkumpul ya, ini pengalaman Kak Feng semoga dapat meneguhkan dan dapat menjadi inspirasi begitu, sehingga nanti ke depan ketika terus berdoa dengan serius ya akan bisa berani juga ya mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun akan mendapatkan banyak kendala, tantangan kayak gitu kan, bahkan dari orang-orang terdekat. Ini sebenarnya Kak Frank kan udah menulis kisahnya ya di perkantas.net. Jadi nanti kalau sempat silakan nulis silakan buka perkantas.net, lalu di bagian di tab aktual, lalu di tab sharing staff. Nah di situ ada sharing Kak Frank, tapi tidak selengkap hari ini ya, tidak selengkap sharingnya pada saat ini ya. Jadi dari A sampai Z lah kalau itulah gitu ya. Kalau yang di karena kalau di website sih baru intinya langsung mungkin di garis bagian besarnya aja, iya. Dan itu sampai PC ya, kan kalau ini sampai PHN. Iya. Oke deh. Iya, waktu itu ceritanya belum sampai PHN. Iya. Ya kita akhiri ya untuk pertemuan kita itu dengan Feng, dan tentu kita akan ada terus untuk calling ini gitu ya, dan doakan ya, karena yang kesulitan kami masing-masing gitu ya, itu untuk mengerjakan ini juga tidak mudah gitu ya. Dan nanti kan akan ada teman-teman kita yang lain ya yang akan menceritakan perjalanan kehidupan mereka sampai akhirnya mau untuk taat memenuhi panggilan yang sudah Tuhan menyatakan kepada mereka. Oke, terima kasih Kak Feng atas hadirnya hari ini. Terima kasih Kak Feng, selamat layani. Sama-sama Mas Ayus, Mas Ivan.